Hello agripreneurs, buat kamu yang punya pengalaman bertanam padi, mesti tahu kalau sekarang makin sulit cari tenaga tanam. Petani pun juga mengeluhkan sulitnya mencari tenaga tanam padi. Karena sekarang ini tenaga kerja pertanian makin berkurang. Kalau butuh tenaga tanam dan panen, mereka harus mengantri dengan yang lainnya. Tapi, sekarang petani punya alternatif menanam dengan tenaga kerja yang efisien, cepat, dan lebih murah. Dan sebelum kita lanjutin lagi, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu bisa ikuti update video seputar agribisnis yang inspiratif. Saat ini mulai banyak petani yang meninggalkan penanaman konvensional, seperti pindah tanam atau transplanting, karena cara ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Untuk bertanam padi, kini petani punya pilihan lain, dengan menanam benih secara langsung di lahan atau tetap menggunakan metode transplanting namun memanfaatkan teknologi peralatan mesin. Metode ini pun diyakini punya efisiensi tinggi, penanaman cepat, hemat biaya, tidak terjadi stagnasi pada benih, dan berbagai kelebihan lain dibandingkan transplanting konvensional. Kita urai sedikit apa itu metode penanaman sistem tanam benih langsung atau yang biasa disebut tabela. Sistem tabela merupakan sistem penanaman padi secara langsung di lahan tanpa disemai terlebih dahulu. Kemudian, alat yang digunakan untuk cara tanam ini tidak hanya berupa pipa panjang yang dimodifikasi. Ada juga yang menggunakan alat khusus yang biasanya digunakan untuk menanam palawija. Alat yang disebut petani dengan sebutan landak ini digunakan untuk menanam padi pada kondisi tanah yang kering. Dan untuk pengolahan tanahnya, tanah diolah seperti pada pengolahan tanah untuk palawija. Tanah dibajak dan diratakan tanpa diairi air berlebih seperti penanaman padi sawah umumnya. Kebanyakan yang digunakan petani, alat tanam benih dengan alat rekayasa berbahan pipa. Cara penanaman ini punya keunggulan tersendiri, jadi nggak heran kalau tabela bisa digemari oleh sebagian petani. Seperti pengalaman Muhammad Sogiman, petani dari Sleman, Yogyakarta, metode ini bisa meningkatkan produksi sampai dengan 30% dibandingkan sebelum menggunakan tabela. Kalau dengan metode penanaman transplanting, hasil panen padi hanya berkisar 5,5 sampai 6 ton per hektar gabah kering panen. Setelah menggunakan metode penanaman tabela, hasil panennya meningkat menjadi 7 sampai 8 ton per hektar gabah kering panen. Peningkatan yang cukup tinggi ini tentu sangat berarti bagi petani. Dengan asumsi biaya yang sama, keuntungannya bisa berkali lipat. Kenaikan produktivitas ini disebabkan pertumbuhan tanaman tidak terhambat. Kalau melakukan pemindah tanaman, bisa terjadi stagnasi pada awal pertumbuhan setelah tandur. Benih yang ditanam akan mengalami adaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Perakaran yang tercabut patah dan terluka perlu pemulihan baru kemudian bisa tumbuh dengan normal. Hal ini tidak terjadi pada tabela karena tidak mengalami stagnasi akibat pindah tanam. Stagnasi juga menyebabkan pertumbuhan padi berumur lebih lama. Menurut Pak Sogiman, selisih waktunya bisa sampai 15 hari lebih cepat dengan metode tabela. Anakan padi menggunakan metode tanam benih langsung ini lebih banyak dibandingkan metode transplanting. Anakan lebih banyak diikuti dengan anakan produktif. Kalau diimbangi dengan pemenuhan nutrisi yang cukup, tentunya produktivitas pertanaman bisa lebih tinggi. Dan dari segi biaya, penanaman dengan sistem tabela bisa lebih hemat, setidaknya biaya tanamnya. Penanaman transplanting atau dalam bahasa Jawa disebut tandur, biayanya lebih tinggi, yaitu sekitar Rp300.000 per 1.000 meter. Kalau kita bandingkan dengan tabela, biayanya cukup Rp200.000 per 1.000 meter. Penghematan biaya ini terlihat jelas karena jumlah tenaga kerja tandur lebih banyak dibandingkan dengan tabela. Tabela bisa dikerjakan satu orang aja dengan menggunakan peralatan sederhana. Itu belum termasuk biaya persemaian. Biaya persemaian ini dimulai dari olah lahan, pemeraman, penyemaian, biaya pemupukan, pengairan, hingga pencabutan dan pemindahan benih ke lokasi tanam. Biaya ini tidak sedikit loh. Kamu bisa cek komponen biayanya di beberapa analisis usaha budidaya padi di channel Inspirasi Agribisnis. Proses persemaian pun juga memakan waktu cukup lama, sekitar 21 hari.
Keunggulan tabela ini juga terkonfirmasi pada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal AgriMeta. Penelitian ini membandingkan penanaman tanam benih langsung dan transplanting atau tapin. Hasil penelitiannya, jumlah anakan lebih tinggi tabela dibandingkan tapin, yaitu 16,33% lebih banyak. Sedangkan anakan produktifnya lebih banyak lagi, hingga lebih dari 45%. Lalu untuk produktivitas, sistem tabela lebih tinggi 6,81% dibandingkan tapin. Nah, tentunya perbandingan ini tidak lengkap kalau tidak dibandingkan dengan hasilnya. Coba kita lihat R/C rasionya. Sistem tabela sebesar 2,55, sedangkan tapin lebih kecil yaitu 2,25. Penggunaan tabela bukan berarti tanpa kekurangan. Beberapa kelemahan sistem ini, kalau pengaturan lubang pengeluaran benih tidak tepat, benih yang keluar untuk tiap titik tanam bisa terlalu banyak. Akhirnya, bisa terjadi pemborosan benih. Banyaknya benih dalam satu titik juga berpotensi menghambat pertumbuhan benih, karena ada persaingan antar tanaman di rumpun tersebut. Kelemahan lainnya, metode ini tidak mudah diterapkan di musim penghujan. Saat musim hujan, penaburan benih bisa gagal akibat genangan air yang tinggi di kala musim hujan. Benih bisa aja tersebar tidak teratur. Dan di sejumlah tempat yang banyak hama keong, benih yang baru berkecambah sangat rawan terserang keong, karena hama ini menyukai daun tanaman yang muda. Apalagi kelemahannya? Monggo Agripreneurs, tuliskan opinimu di kolom komentar ya. Selain sistem tabela, penanaman yang mulai banyak digunakan yaitu dengan cara mekanisasi. Sebenarnya, cara ini juga merupakan metode transplanting, karena benih yang ditanam disemai terlebih dahulu. Tapi, benih yang digunakan merupakan benih dengan metode penyemaian yang berbeda dengan penyemaian pada umumnya. Benih disemai pada nampan dan ditanam saat umur muda. Hal ini menyesuaikan dengan mesin penanaman yang membutuhkan spesifikasi benih seperti itu. Kalau kamu mau tahu keunggulan penanaman menggunakan transplanter, bisa kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Hasil penelitiannya bisa lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Efisiensinya mencapai 80,43%. Efisiensi biaya tanam kalau dibandingkan dengan tenaga kerja manual mencapai 76,43%. Tapi, penanaman seperti ini juga punya kelemahan. Jika menggunakan benih muda, lebih mudah terserang keong. Biasanya, petani tidak membuat persemaian sendiri. Persemaian diserahkan ke penanam atau pemilik mesin tanam. Hal ini bisa menyulitkan petani untuk melakukan penyulaman kalau terserang hama pada awal pertumbuhan. Penggunaan alat ini juga akan sulit dilakukan untuk lahan dengan kondisi miring atau teras sering. Penggunaan benih juga bisa lebih boros kalau pengaturan alat tidak tepat. Hingga saat ini, penggunaan alat transplanter tidak dapat menerapkan penanaman satu lubang satu benih. Dari ulasan tadi, sistem tanam benih langsung dan penggunaan alat transplanter secara umum punya banyak keunggulan dan efisien dalam penggunaan tenaga kerja dan biaya. Tapi, sebagian besar petani tetap punya alasan tersendiri mengapa masih bertahan dengan menggunakan penanaman konvensional. Semoga bermanfaat ya info kali ini. Jangan lupa like, share videonya, dan ruang diskusi di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.